Halo sahabat Barco, saya dengan Chef Index Tanker. Kali ini saya mau share resep ya dengan menggunakan minyak lapa Barco di aplikasi untuk membuat cake. Jadi dalam aplikasi baking. Resep yang akan saya share adalah kue kembang gula atau bahasa kerennya coconut and palm sugar cake. Gimana cara buatnya? Yuk kita buat. Untuk bahan-bahannya, jadi kita akan menggunakan, ini ada teknik mereng, jadi kita ada putih telur dengan gula kastor. Kalau tidak ada, bisa menggunakan gula pasir biasa yang di blender. Kemudian kita akan tambahkan cream of tartar, fungsinya untuk menstabilkan merengnya supaya tidak cepat turun. Kuning telur yang dicampur dengan gula kastor, cocoa powder yang sudah dicampur dengan air panas, tepung protein rendah, dan juga baking powder. Ya. Dan untuk meringankan sponsnya, kita akan gunakan minyak kelapa Barco. Seperti yang kita ketahui, ini minyak sehat dan juga bisa meringankan sponsnya supaya lebih lembut. Nah, sekarang kita akan buat merengnya dulu. Ya, ini putih telur, pastikan tidak ada kuning telurnya, dan wadah yang digunakan juga bersih, benar-benar bersih, karena kalau ada minyak ataupun ada residu yang lain, biasanya dia itu gejala atau tanda-tanda dia tidak bisa naik ya. Ini kita masukkan putih telurnya. Oke, ini kemudian kita whisk sampai berbusa. Baru kemudian kita masukkan cream of tartar. Ini kita buat sampai stiff bake ya. Atau sampai jambulnya keras ya. Ini kita masukkan bertahap gulanya. Ya, udah jadi sampai dia seperti ini. Kemudian kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita masukkan buat kuning telurnya. Ini kita masukkan kuning telur. Kemudian gula ya. Ini kita whisk sampai dia berubah warna. Berubah warna dan mengembang ya. Jadi ini biar creamy ya cake-nya. Jadi di sini tadi mereng akan membuat dia lebih mengembang dengan baik ya, sedangkan untuk kuning telurnya membuat dia berbody, jadi cake-nya juga jadi enak. Ini sampai dia berubah warna menjadi pucat dan mengembang. Sampai seperti ini ya, kita lihat berarti dia sudah berubah warna, pucat dan mengembang. Kemudian kita sini tambahkan ya cocoa powder yang sudah dicampur dengan air panas. Kita pakai kecepatan rendah saja. Nah, baru di sini kita tuangkan juga minyak kelapa Barco. Ini yang tadi yang bilang, jadi kalau pakai minyak dia itu bisa memberikan ringan ya untuk sponsnya dan juga untuk flavor ya. Dibandingkan kita tahu bahwa minyak kelapa Barco dari kelapa asli ya, yang dikeringkan kemudian bisa dibuat menjadi minyak. Sehingga tentunya kalau ini pasti sehat ya. Jadi itu kita udah biasa gunakan, dan ini bisa menambah juga aroma dan flavor kepada sponsnya. Ya, selesai. Kita ayak terlebih dahulu tepung protein rendah dan baking powder. Sampai tercampur rata. Ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan bertahap untuk merengnya. Kita aduk rata.
Jadi merahnya harus dibilang folded ya, harus folded dengan gently folded ya. Masukkan yang berikutnya. Kemudian kita siapkan juga loyang ya, 3 loyang 18 cm. Ini karena kita mau buat 3 layer, jadi kita menggunakan 3 loyang supaya nggak usah motong. Tapi kalau mau motong boleh ya, menggunakan yang besar. Kalau ovennya kecil bisa menggunakan yang besar. Oke. Terakhir ya, terus kita panaskan oven 180 derajat ya, api atas bawah. Oke, seperti ini. Sekarang kita masukkan ke dalam loyangnya. Ini sekitar 120 sampai 130 gram untuk tiap loyangnya. Gunanya sebelum dipanggang dan ini adalah untuk mengeluarkan ya gelembung-gelembung udara yang ada di dalam supaya pori-porinya bagus. Seperti ini ya. Pastikan oven sudah panas dulu sebelum kita masukkan adonannya. Nah, sekarang kita membuat bahan fillingnya unti atau coconut and palm sugar. Masukkan air, kemudian gula merah yang sudah diparut, kita panaskan, kita masukkan garam sampai meleleh. Kemudian kita masukkan juga daun pandan ya, untuk membuatnya jadi aromanya bagus. Kemudian kita siapkan juga di sini kelapa parut ya, ini kita bilang ini kelapa sedang ya, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kita masukkan kelapanya. Api kita kecilkan ya, masak dan hati-hati supaya tidak gosong ya, jadi harus sering-sering diaduk. Ini kita mematangkan kelapanya dan juga supaya meresap gula merahnya ya ke dalamnya ya, sampai air susut. Nah, setelah matang jangan lupa dihentakkan terlebih dahulu, kemudian sekarang baru didinginkan ya di rak. Jadi ini udah tidak pakai potong tapi sudah ready, tapi bisa lihat bahwa ini konsistensi daripada sponsnya ya, airnya bisa jadi lembut, fleksibel, pori-porinya bagus, yang pasti ringan ya, karena kita menggunakan barco minyak kelapa tentunya. Nah, untuk whipping cream frostingnya kita menggunakan non dairy cream di sini, jadi nabati, tapi bisa juga menggunakan dairy. Aduk atau whisk sampai dia juga menjadi stiff peak ya. Ya, seperti ini. Jadi kalau dibalik ya. Ini kita masukkan krimnya dalam piping bag supaya nanti mudah untuk diaplikasikannya. Ya, seperti ini. Ya. Yang kita simpan dulu dalam kulkas sampai kita siap untuk aplikasi. Spons sudah dingin, unti sudah dingin, lalu kita siap buat menatanya atau assembly the cake. Ya, ini kita memberikan olesan air gula. Untuk air gula ini bisa divariasikan misalnya dengan memberikan juga nanas fresh, dipotong-potong, dimasak bersama dengan gulanya biar enak. Yang saya rasa nanas, coklat, coconut is always a good combination ya. Oke. Sekarang kita masukkan, kita piping whipping creamnya. Yang kita ratakan.
Lalu kita berikan intinya ya. Oke. Dan kita masukkan lap spons yang kedua. Ya, sedikit aja ditekan. Kita ulangi prosesnya. Air gula. Berikan whipping cream. Dan juga kita berikan sampingnya ya. Jadi ini nanti buat menempel coconutnya. Oke. Dan ini kita akan dinginkan dulu dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit sebelum nanti kita memberi hiasan lain. Nah, ini sudah selesai dengan whipping cream frostingnya. Sekarang kita tinggal menghiasnya langsung bisa. Ini kita gunakan dua macam desiccated coconut ya, yang satu yang lebih besar, yang big shred ya. Yang satu lagi adalah grated coconut yang sudah sedikit di toasted sehingga warnanya jadi lebih kuning ya. Tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, ya, coconut shred ini akan memberikan tekstur juga kepada cake-nya. Ya, kemudian ini kita tinggal membuat ya hiasannya. Kita masukkan juga whipping cream tadi yang sisa dengan menggunakan tip ya yang star. Jadi kita sudah memperkirakan bahwa ini nanti adalah tengahnya dan kemudian nanti kita akan bagi tiga. Jadi ini sedikit on angle. Kemudian kita bisa memberikan ini hiasan. Jadi ini bebas sebenarnya, tapi ini kita menggunakan pralin atau ganas yang kita berikan tadi desiccated coconut ya. Ini bisa kita letakkan in between. Lalu kita berikan di tengahnya adalah yang lebih kuning ini ya. Jadi ini desiccated coconut yang sudah di toasted. Nah, kita tinggal berikan sedikit tambahan hiasan lagi juga bisa ya. Ini coklat yang di shave juga. Jadi bebas sebenarnya, bisa apa aja. Nah, sudah selesai ya kue kembang gula atau ya bilang coconut and palm sugar cake kita. Nice ya. Ini pasti lezat, enak tentunya. Bisa dijadikan ide untuk hantaran lebaran ataupun dihidangkan untuk keluarga sendiri ya. Kita bisa makan sendiri atau kita bisa berjualan. Ini yang pasti tentunya dengan menggunakan minyak kelapa Barco kita buat scones yang menjadi lebih light, lebih ringan dan tasty, dan yang pastinya sehat ya. Ini bisa menjadi hidangan penutup yang luar biasa. Makan di rumah serasa makan di restoran. Oke, thank you untuk teman-teman dan sahabat Barco sudah ikutan dengan resep kali ini ya. Kita akan ada sharing beberapa resep kembali dan juga kita akan membuat hidangan-hidangan lain dengan menggunakan minyak kelapa Barco. Thank you for watching. Stay safe guys and happy cooking.